So welcome to Cluif Podcast. Asik. Gue belum ada intronya sih, gue belum ada kepikiran. So gue main record aja. So gimana kabarnya kalian semua yang sudah menungguku? Seberapa lama kalian menunggu? Gak sih, gue percaya kalian gak menunggu apa nunggu, cuman kalian mempertanyakan. Gue ngerti kayak, so apa sih? Gue ngerti kok. Kayak semua orang pasti kayak bertambahnya, kok gue gak upload lagi, ya kan? House Club Podcast. Terus what happened to my laptop? Nggak, pokoknya gitulah. Itu ada problem lah sama laptop gue. Nggak, cuman baterainya habis itu lama, kayak sekarang udah nyali. Okay, alright, we're gonna come back again. We're gonna talk again. Jadi pada hari ini gue akan membahas tentang menjadi diri sendiri di sebuah atau di suatu karya. Asik. Ya ini juga sebagai apa ya, trouble juga sih buat gue untuk kayak kenapa nggak upload, kenapa nggak ini. Kenapa karena emang kalau menurut gue suatu karya itu, kalau karya-karya gue tuh gue harus yang sekalinya upload tuh bagus. Jadi kayak kalau lama pun juga ya udah, tapi sekali upload bagus gitu, anjay. Makanya gitu kalau gue. Makanya kan semua mempertanyakan kenapa gue nggak upload lagi kan, ya itulah kenapa. Terus apa sih makna dari menjadi diri sendiri? Kalau misalkan dari pandangan kalian pasti banyak banget tuh yang bilang kayak nggak copy karya orang, sesuai dengan keunikan sendiri dan segala rupa. Ya itu benar sih, cuma dalam kata singkat. Cuma kalau dari makna yang gue lihat di internet sih, itu bilang bahwa kayak prinsip dimana kita berusaha menjadi seorang dengan pendirian yang teguh, namun tetap terbuka terhadap kritik dan saran. Jadi maksudnya adalah kita punya pendirian yang teguh bahwa kayak gue pengen begini, itu punya lo sendiri. Jadi kayak lo punya menjadi diri sendiri. Menurut gue kayak itu suatu kata-kata dimana kayak suatu kata yang mengcover kata ego. Karena menurut gue sendiri adalah kayak misalkan gini, lo mau bikin karya nih, ya kan, pasti lo kalau dikasih kertas kosong disuruh gambar, pasti lo punya rasa pengen, gue pengen gambar A, B, C, D, E, F, G. Nah itu lo punya ego sendiri tuh, lo punya ego sendiri. Cuma it's a good thing, misalnya gimana ya, menjadi diri sendiri itu tuh lebih positifnya sisi ego gitu. Jadi diri sendiri itu sebenarnya kata yang mengcover kata ego, tapi in a positive way. Makanya kan tadi dibilang kan bahwa namun tetap terbuka terhadap kritik dan saran gitu. Kalau misalkan orang-orang taunya kan ego itu kayak ya nggak mau tahu gitu loh. Kalau gue maunya A, B, B gitu. Jadi bener dia nggak mau menerima kritik atau saran dari orang lain gitu loh. Tapi kalau menjadi diri sendiri itu suatu kata lain ego, tapi in a positive way, yang emang mereka menerima kritik dan saran gitu. Jadi kayak misalkan contoh, gue membuat buat podcast ini. Memang ada beberapa, gue punya ego sendiri gitu bahwa kayak enggak, gue pengennya podcast gue isinya gini. Tapi ada beberapa temen gue yang emang kasih gue saran, Gus kasihnya gini aja nih biar bagus nih. Ini apa nih iklan. Okay, we gotta skip the ad, right? Gitu. Jadi gue kalau mereka ngomong kayak gitu, maksudnya gue ambil positifnya aja, negatifnya gue buang gitu. Jadi kalau misalkan mau punya karya yang bagus, menjadi diri sendiri satu karya, ya kalian juga harus punya ego, tapi ego yang ditahan. Jadi benar-benar kalian punya ego, tapi kalian juga menerima kritik dan saran orang. Karena menurut gue, kalau misalkan kalian tetap menerima kritik dan saran dari orang, bisa aja itu menjadi suatu
inspirasi atau tambahan dari orang bahwa kayak oh lebih bagus pakai warna hitam aja nih biar gambarnya bagus juga nih, oh pakai warna biru aja nih biar tambah bagus gitu. Mungkin itu jadi suatu masukan dan inspirasi baru untuk mempercantik suatu karya yang lo ciptakan gitu. Tapi menurut netizen yang gue lihat juga dari internet adalah kata ada perempuan namanya Detia, dia bilang bahwa menjadi diri sendiri itu kita menjadi diri sendiri, kita sendiri tidak terbawa arus kehidupan yang tak sesuai dengan nurani. Jadi benar-benar yang kayak and why the music is off, I don't fucking know and I don't even understand. Dan lagunya mulai ulang dari awal, I don't give a fuck. Intinya dia bilang bahwa kayak menjadi diri sendiri itu kita tidak terbawa arus oleh kehidupan orang lain atau nggak gaya orang lain atau nggak ya tadi gue bilang ego dari orang lain gitu. Jadi benar-benar yang emang pure banget dari apa yang lo mau gitu, bukan karena lo ngikutin orang lain gitu loh. Itu kata kalau yang cowok bilang namanya Mr. DK, dia bilang bahwa tidak ikut-ikutan dengan orang lain dan tidak meniru orang lain. Dalam kurung mungkin dia bilang seperti itu di internet. Cuma maksudnya it's a good thing. Itu sebenarnya simpel. Itu penjelasannya sangatlah simpel sih sebenarnya sih menurut gue. Karena emang bener bahwa kayak kalau dari makna intinya adalah tidak ikut-ikutan dengan orang lain, tidak meniru orang lain. Bener kata gue bilang, kalau misalkan emang mau jadi diri sendiri itu kata lebih dalamnya itu ego gitu. Cuman kata ego itu di cover dengan kata jadi diri sendiri in a positive way gitu. Terus kan ada kata menjadi diri sendiri, ya kan, itu kan kata positif tuh, ya kan. Pasti semua kata-kata pasti ada yang positif dan negatif. So, kata yang negatif yang gue bakal bahas adalah plagiat kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa ilmiahnya tuh apa sih, plagiarism. Oke, ya pokoknya gitulah, plagiarism. Terus maknanya adalah ya kalau dari pandangan gue plagiat sama plagiarisme itu meniru dan menjiplak karya orang gitu loh. Nggak harus karya gambar atau berbau-bau seni aja sih. Dia bisa aja dari photoshoot atau dari segala rupa. Dia bisa aja semuanya plagiat gitu. Dalam strategi, dalam pemasaran, dalam semuanya itu bisa disebutkan plagiarisme gitu. Terus memang pandangan gue kalau plagiarisme itu kayak apa ya, menurut gue seorang yang memang nggak pede dengan dirinya sendiri, sehingga dia memang dia mau mengambil karya orang lain sebagai jadi kayak mengatasnamakan dia juga sendiri gitu loh. Jadi benar-benar yang kayak nggak pede dengan apa yang dia punya, karena dia takut apa yang dia punya itu tidak bisa melirik orang, mengambil perhatian orang gitu, misalnya gitu. Terus juga salah satu hal menurut gue juga orang plagiarisme itu lebih ke misalkan contoh kayak K-pop atau enggak band-band Amerika atau karya gambar atau novel atau enggak patung atau enggak itu gue lupa dia namanya. Itu buat orang-orang yang emang fanatik, menurut gue fanatik dengan apa yang dia suka, sehingga dia kayak wah gue pengen kayak ini si A, gue pengen kayak si B, bener-bener saking fanatiknya. Jadi dia bener-bener kayak dia pengen diri kayak dia. Kayak misalkan contoh gue pengen kayak Justin Timberlake. Ya kan, maksudnya kan orang nggak pasti okay, this is a commercial, let's skip the ad. There's a second commercial. What the fuck? Okay, let's go skip the ad. Fuck you.
ya itu, gue bener-bener yang apa ya, orang-orang plagiat itu biasanya tuh orang-orang yang biasanya nggak pede ya, lama pede, nggak benar-benar fanatik. Ketiga emang apa ya, jatuhnya merebut orang yang iri sih. Dan ini menurut gue yang gue tanggap ini, cuman mungkin lebih dominannya orang-orang yang nggak pede dengan diri sendiri gitu. Terus ada beberapa, sebenarnya ada 10 contoh band sih yang pernah terjadi kasus plagiat di Indonesia, tapi gue cuma ambil 3 doang contohnya. Yang pertama ada The Massive. The Massive itu plagiat dengan My Chemical Romance. Itu band Amerika gitu. Jadi mereka diterjerat pada kasus plagiat. Terus ada yang nomor 2 adalah Cherry Bell, itu ngikutin Girls' Generation. Gue nggak tahu tujuan dan maksudnya Cherry Bell ini, gue nggak ngerti. Cuman maksudnya ya gue dari internet adalah Cherry Bell itu ngikutin Girls' Generation. Cuman yang gue liat kayak ya mungkin bisa dibilang mungkin bisa ya. Terus yang kedua adalah Smash, itu ngikutin Super Junior. Dari kalau gue ya, setahu gue itu gue nggak bisa ngejiplak bilang itu plagiat sih, karena memang gue nggak begitu ngerti soal K-pop atau enggak J-pop atau enggak ya Amerika, band-band yang emang mereka plagiatin. Gue nggak tahu maksudnya latar belakangnya apa, tujuannya apa, dan mereka tuh bandnya kayak gimana, gue juga nggak tahu gitu. Cuman dari sekilas yang gue lihat dari internet yang gue cuma lihat dia Smash itu mungkin bisa ngikutin Super Junior sih menurut gue, dari video klip sama gaya mungkin bisa dibilang gitu sih. Cuman ya itu tadi gue bilang, gue nggak bisa ngejiplak bilang kalau mereka tuh plagiat karena gue belum nggak tahu latar belakang maksudnya mereka apa dan mereka seperti apa gitu. Dari pandangan kasus gue sih ya sebenarnya ya mungkin bener kadang kata gue bahwa kayak orang-orang yang plagiat itu orang-orang yang nggak pede sama diri sendiri dan bisa dikatakan fanatik, sehingga mereka pengen bikin versi Indonesianya. Jadi kayak mereka benar-benar kayak feels they can do it and then they copying with. Ya gue nggak ada benci yang namanya sama orang-orang plagiat atau enggak orang-orang yang yang kayak gitu-gitulah, yang fanatik sama band-band luar atau enggak boyband atau girlband luar. Cuman gue cuma berpesan bahwa kayak kalau lo emang mau kayak mereka, kalau bisa versi lo, jadi bukan bener-bener nggak jeplak gitu. Jadi bener-bener kayak kalau lo emang mau bikin satu karya, kayak misalkan gue pengen kayak lagu-lagu gue kayak Amerika, gue tinggal bikin gitu loh gitu. Jadi bener-bener kayak misalkan gue mengidolakan Her atau enggak Mac Ayres atau beberapa penyanyi terkenal di Amerika, ya gue tinggal bikin gitu loh, cuman in the same genre musik aja gitu loh, sama feelsnya aja gitu loh. Jadi jangan ngejiplak kayak misalkan Mac Ayres, gue bener-bener ngejiplak lagunya tuh bener kayak Mac Ayres banget dan segala rupa, dan desain segala rupanya dibikin. Itu namanya nggak pede sama fanatik gitu. Kalau genre menurut gue it's really fine kalau misalkan lo ini, cuman kalau dari gaya video klip lagu membuat orang-orang yang punya suatu karya yang aslinya tuh kayak merasa kayak apaan sih ya, sebenarnya it's okay, tapi kalau ada persetujuan dari pihak yang lo mau plagiatin gitu, it's really fine gitu. Cuman kalau nggak ada nggak ada persetujuan, lo nggak keren bro, nggak keren banget
Dan why the hell, okay, starting over. Terus nih ada tips, gue punya tips nih. Oke, listen up. Ayo listen. Gue punya tips menjadi diri sendiri. Ada 2 doang sih sebenarnya sih. Itu ada pertama adalah setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Pastinya kayak misalkan apa ya? Misalkan gue contoh sih ya. Misalkan si A memiliki suara yang kayak mirip-mirip banget Mariah Carey misalkan. Nah, dia harus benar-benar benar-benar explore suaranya seperti apa. Terus dia juga harus latih suaranya seperti apa. Ya gitu-gitulah. Terus habis itu ada sesuai dengan potensi. Jadi menyesuaikan potensi lo dengan ini lo. Dan gue gak ngerti cara menjelaskan itu, dan I have no idea. Terus intinya pokoknya mengetahui diri sendiri itu memang nggak segampang apa ya. Kalau lu pengen tahu lu bisanya apa, itu nggak segampang kayak gue bisanya ini, gue bisanya enggak. Itu takes time menurut gue ya. Kalau misalkan dari apa yang pengalaman gue, itu nggak segampang itu lo bisa mengcap lo sebagai orang yang bisa nyanyi, gambar dan segala rupa. Nggak bisa seperti itu. Kedua, bahwa ya itu lo kalau misalkan lo mau mengetahui itu cukup lama gitu. Cuman menurut gue setiap orang tuh punya beda-beda timeline sendiri gitu loh. Mungkin talenta lo keluar pada saat misalkan umur lo di umur 10 atau even 14 or even 20 baru keluar banget gitu. Jadi lo nggak bisa menyamakan diri lo dengan orang lain, karena kan ya gimana sih, timeline orang kan beda-beda ya. Jadi lo nggak bisa nyamain gitu. Kayak timeline gue ya, kalau gue sih emang kacau parah sih untuk apa ya, mengetahui apa yang gue bisa tuh dengan cara yang cukup parah sih menurut gue. Gue cuma mau kasih cerita singkatnya bahwa kayak dari umur gue 1 sampai 14 14 tahun. Terus in that time sebelum Natal lah, gue sempet kayak gimana ya, itu 2014 tuh tahunnya gue bergumul banget, karena emang ya itu gue masih kayak mencari jati diri gue siapa, gue bisa apa, dan gue memiliki kompetensi apa gitu. Sampai satu titik dimana gue kayak I don't even believe in Jesus. Gue nggak percaya Tuhan Yesus gitu loh. I know, gue tahu deh Tuhan, cuman gue nggak percaya itu. Cuma pada saat gue Natal, gue lagi keluar, habis itu gue balik 2015, something happened to me gitu. Semua talenta gue, nggak semua talenta sih, jadi kayak ya talenta gue tuh jadi menonjol di situ, jadi tiba-tiba keluar di tahun itu. Itulah yang membuat gue kayak, gue bilang kan, kalau gue dengan cara yang parah sih menurut gue. Masalahnya meragukan Tuhan lo sendirinya, jadi kayak so fucking messed up gitu. Terus kalau mau menjadi diri sendiri itu mungkin lo akan lebih sering kayak mengcompare diri lo dengan orang lain. Contoh, gue pernah bener-bener mengcompare diri gue dengan orang lain gitu. Kayak misalkan ada penyanyi A, gue udah tahu oke, gue bisa nyanyi dan segala rupa. So pada saat gue dengerin punya dia, kayak what the fuck, kok dia lebih keren sih dibanding gue gak mungkin sih bisa jadi kayak dia, lebih ini dan segala rupa. Pertama menurut gue, kalau lo mencari jati diri sendiri dan jangan mencari potensi lo apa, itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu loh. Nggak secepat one snap finger Thanos did. Terus yang kedua,
penerimaan karakter dan penerimaan talenta yang lo dapet itu nggak segampang yang lo kira gitu loh. Kalau misalkan lo bisa bilang kayak, oh gue pasti gue punya talenta gambarnya segala rupa, hey, di luar sana beribu-ribu orang juga bisa gambar gitu loh. Lo bakal berpikir bahwa kayak, aduh gue nggak bisa sehebat dia dan segala rupa. Itu butuh waktu untuk penerimaan talenta lo sendiri. Karena gue pun seperti itu, gue pernah mengcompare diri gue dengan orang lain. Cuma pada saat takes time, tadi gue bilang, benar-benar butuh waktu banget untuk penerimaan talenta dan apa yang lo punya. Itu butuh waktu lama banget. Itu kalau gimana ya, meskipun juga lo udah menemukan inner beauty lo, tetap aja pasti lo juga bakal melihat orang yang lebih keren dibanding lo. Lo kayak fuck, kalau lebih keren sih. Nah, itu butuh waktu. Dan ketiga dimana kayak menurut gue being introvert for a while untuk fokus buat diri lo sendiri, itu menurut gue, pandangan gue itu lo bagus banget sih menurut gue. Karena emang gimana ya, dimana lo memiliki waktu untuk kayak lebih fokus sama diri lo sendiri dan bisa memperkuat what the fuck is this? Mana sih? Hilang. Memperkuat diri lo sendiri dan mempercayakan diri lo sendiri dalam suatu karya gitu. Memang gue juga gak bisa pungkir juga kalau misalkan dalam umur yang sangat muda, jadi umur di bawah 22, di bawah 23an itu di umur dimana kayak lo tuh masih darah muda lah ya. Jadi dimana kayak lo masih iri, masih egois, masih kayak kurang percaya diri, masih mencari jati diri lo sendiri. Ikan gue bilang takes time banget kalau lo mencari diri sendiri. Cuman ya itu, mungkin gue bisa bilang bahwa kayak ya berpegang teguh sama Tuhan lo sendiri aja lah. Sering berdoa, sering melakukan positif dan berbuat baik sama orang. Menurut gue itu suatu efek yang baik juga sih buat lo sendiri dan buat buat lingkungan lo juga gitu. Kayak misalkan gini, kayak contoh gue bisa gambar dan segala rupa, bisa desain segala rupa, terus tiba-tiba karena maksudnya if you do a good thing to people, one day lo bakal diambil untuk jadi mungkin jadi graphic designer dan segala rupa gitu. Dan gue lupa tadi gue ngomong apa. Okay, I'm a bad influencer, I'm a bad shit, I'm a bad person, annoying person, fuck you, kayak gitu, ya kan? Terus kalau satu karya itu menurut gue menjadi diri sendiri itu tuh gimana ya, menyesuaikan apa yang lo mau dan lo bisa gitu loh. Kayak misalkan gue deh, jadi gue tuh goblok banget, gue suka berkarya gitu, cuman maksudnya gue nggak suka dibikin deadline. Karena kita juga bilang dari awal, gue pengen sekalinya gue upload podcast atau nge-upload suatu karya gue di internet, gue pengennya itu sekalinya upload tuh keren gitu. Jadi gak cuma-cuma gue upload nih ya kan, gue pengennya sekalinya upload tuh bagus gitu. Jadi benar-benar gue kayak misalkan gini deh, contoh lebih simpelnya, kalau lo mau mencari suatu kayak misalkan lo mau tahu nih lebih jelas tentang misalkan pandangan orang, lo mau bikin suatu esai misalkan apa sih itu Pancasila,
gitu. Misalkan judul esai lo Pancasila menurut anak muda, lo pasti mau nggak mau lo semua mempertanyakan kan ke orang-orang yang lo temui di jalan atau nggak di kampus atau di sekolah yang berusia masih muda. Pasti akan sebelum lo nulis itu tuh pasti lo kayak mau nih bikin list pertanyaan buat nanya ke orang-orang, apa sih pandangan kalian tentang ini nih, sehingga lo kayak gimana ya, mengisi esai lo tuh dengan inspirasi orang-orang yang lo udah tanya itu gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Kayak misalkan gue bikin lagu misalkan tentang patah hati, gue lebih suka ya lagu itu lebih ke gue pasti ke kafe atau nggak ke tempat kopi yang enak, yang benar-benar sepi, terus dengerin lagu-lagu dramatik, terus sehingga bikin liriknya lebih dramatis. Terus gue kadang suka nanyain teman-teman gue bahwa kayak apa sih lo kalau misalkan lagi patah hati atau nggak lagi udah ditinggalin sama cowok, gimana sih perasaan lo, pandangan lo, keselnya gimana sih, sedihnya kayak gimana sih. Nah di situ gue benar-benar mencari ide, inspirasi dari orang lain atau enggak hal-hal yang gue temuin di luar sebenarnya sih. Kayak misalkan gue nanya teman, gue ke tempat kopi, gue dengerin lagu dramatik gitu gue bilang. Terus you hang out with friends gitu. Sometimes kalau misalkan lo hang out sama temen, emang sih cuman ngobrol-ngobrol nggak jelas, cuman maksudnya pada saat lo ngobrol tuh kadang-kadang tuh suka ada keselipan suatu inspirasi yang bagus sih menurut gue. Karena beberapa kali tuh gue ketemuin itu di tongkrongan teman-teman gue gitu. Abis itu kan udah banyak banget ya, buset 27 menit, gila lah. Nih ada juga nih salah kaprah nih, gue lihat di internet ada yang salah kaprah juga anak muda ya. Gue nggak bisa pikirin juga sih, mereka egoisnya kan. Maksudnya gimana ya, kita sebagai anak muda itu oh shit, ego itu tinggi banget. Gue tahu masih darah muda lah, masih pengen explore our life. Who the fuck are we? Terus ya udah, gue liat gini di internet kayak ada 2 atau 3 cewek masih SMP atau SMP kayaknya deh, gue liat roknya sih warna biru kayaknya. Dia taruh di Facebook, terus captionnya gini, nggak apa-apa kita nakal, kita nggak munafik kayak kalian. Terus ada yang komen gini, iya bener tuh, daripada mereka yang munafik di segala rupa. Terus paling akhir so savage, kok kayak gitu dipamerin sih dek. Menurut gue itu bener banget, karena emang banyak banget anak muda yang kayak membela diri sendiri dengan cara yang salah, sehingga dia menggunakan suatu misalkan kejadian yang kayak related, terus sehingga membuat itu kayak jadi sebuah senjata dibuat dia juga. Padahal gimana ya, menurut gue diri sendiri kayak ya harus, yang tadi gue bilang, harus cari terbuka terhadap kritik dan saran orang lain gitu loh. Jadi bukan berarti kayak lo dikasih tahu jangan ngerokok dan segala rupa, terus lo bilangnya diri sendiri. No nyet. Kayak tadi awal gue bilang kan, bahwa kalau lo kayak gitu berarti jatuhnya lo egois. Lo nggak mau memikirkan kata orang lain dan segala rupa. Itu egois. Bedain egois sama menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri memang memiliki ego, cuma dia tetap terbuka dengan kritik dan saran. Cuma kalau misalnya ego itu benar-benar nggak peduli sama sekali, dan dia tetap fokus sama buat diri sendiri gitu. Bahwa anak muda itu banyak
darah momen-momen dimana umur dimana egois, amarah, emosi dan segala masih bergojolak lah. Gue masih ya I can understand that. Cuma ya tolong lah kalau lagi di kasih tau kayak gitu tuh kena aja gitu. Misalnya dalam suatu hal yang keterkaitan dengan menjadi diri sendiri ya. Terus juga apa ya, menurut gua ya itu menjadi diri sendiri harus menerima ketikdasan orang gitu. Bukan berarti kayak lo ngupload di Instagram slow cewek lagi lo ngerokok umur SMP upload gituan. Iya gue ngerti sih itu zaman anak-anak rasa sok dewasa gitu. Karena tadi bilang maksudnya mungkin anak-anak zaman-zaman itu tuh masih zaman-zaman dimana kayak gue nggak mau kalah nih sama si artis-artis ini atau enggak orang-orang ini nih yang udah besar bisa ngerokok, upload di Instagram atau upload di sosial media. Gue ngerti banget sih anak muda nih ya, ciri anak muda banget nih, anak muda banget, ABG lah ya, anak baru gede, nggak mau kalah sama anak orang besar. Dua, egoisnya masih tinggi banget, masih belum mengontrol dan masih butuh mengenal dan belajar untuk mengontrol egois gitu. Yang ketiga, apa ya, emosi mereka tuh masih bergejolak, masih yang meledak-ledak lah ya. Yang keempat kayak mereka susah dibalangin, masih egois lah mereka. Kalau misalkan ya itu yang kayak awal gue bilang, timeline orang tuh beda-beda. Jadi mungkin gue harap sih orang-orang yang kayak gitu in the future akan dia menemukan something yang membuat dia tuh wake up from their sleep gitu. Jadi benar-benar apa ya, gue dulu upload banget sih di internet Facebook. Gue upload terus kayak gue ngerasa ini keren dan segala rupa. Terus banyak yang bilang kayak kamu kok gini sih deh, jangan ini dong kayak ya bodo amat, ini karya gue sendiri dan segala rupa. Jam-jam dimana keras kepala dan merasa itu benar, padahal sih itu ya Allah salah besar. Terus ya udah, I'm here and I'm here in this age, so I'm very happy and very blessed. Terus ya intinya sama dari diri sendiri itu yang tadi gue bilang, suatu lu jangan sampai salah kaprah di umur lo yang muda ini, jangan salah kaprah dari diri sendiri gitu. Karena ketika gue bilang dari awal bahwa oh shit, menjadi diri sendiri itu adalah satu kata yang mengcover lah kata ego as a negative word menjadi positive word, yaitu kata menjadi diri sendiri ini positive way. Kalau menjadi diri sendiri itu apa namanya, benar-benar pure dari egonya sendiri, dan tapi dia masih menerima keterkesaran. Tapi jangan jadilah orang yang plagiat. Tetap percaya diri dulu sama Anda sendiri, tetap cari dan apa yang kamu mau. Jangan sampai orang melihat kamu tuh sebagai orang yang plagiat dan gak bisa berkarya dan gak bisa berpikir. Terus ya gitu, intinya harus menjadi diri sendiri, menjadi anak muda yang lebih giat untuk berkarya, dan teruslah mencari inspirasi. Dan kok ngomongnya udah ngantur banget anjing, dari jam berapa sih sekarang? Jam 1 sih. Intinya mulu gua anjing, goblok. Intinya lu gak boleh plagiat. Kalau lu plagiat dan itu karya orang udah pakai hukum, lo bakal terjerat hukum juga sih, kayak band-band yang tadi gue bilang.
Dan buat yang anak muda, please jangan salah kaprah dengan menjadi diri sendiri. Semoga untuk isi podcast ini bermanfaat untuk kalian anak-anak muda yang mencari jati diri sendiri, mencari jati diri. What the fuck. Semoga kalian menemukannya dan bisa berkarya untuk menjadi penerus bangsa. Asik. Kok gue bahasanya udah ini banget, puitis banget. Dan I hope you guys can create something positive without copying karya orang gitu. Dan please jangan salah kaprah, tetap menerima kritik dari orang-orang yang lebih tahu dan lebih jam terbangnya lebih tinggi dibanding kalian yang masih muda. Asik. Gue juga masih muda kok, tenang aja, gue masih 19 tahun. Anjay. Tapi gue tua ya? Enggak sih. Tadi gue sempat ngomong sih, sempat bercanda sama mama gue tentang temen gue ada yang ngajakin ke bar, padahal dia masih umur 15 tahun. Like fuck, gue 19 tahun, 4 tahun di atas lo. Sempat gue gaya-gayaan juga sih gue. Gue gaya-gayaan juga, gue bilang gila tuh banget gue dari lo gitu kan. Maksudnya dari cewek ini gitu. Terus kata mak gue, dia bilang, apa kabar mama? Kok kamu udah tua kayak gini, lebih tua dibanding kamu, lebih jauh tua dibanding kamu. Lucu juga sih gue lagian gaya-gayaan banget gue anjing. Okay, just that what I can say for in this podcast. So I'm gonna see you in the next episodes. Semoga ada jinglenya, semoga ada featuringnya, dan I'll see you in the next episodes. Dan semoga episode ini menginspirasi kalian dan membantu sekali untuk kalian anak muda untuk menjadi orang yang tidak salah kaprah akan kata menjadi diri sendiri dan tidak plagiat dengan karya orang lain. See you in the next episodes. Goodbye.